Halo sahabat ikan, bagaimana kabar kalian? Tentu baik, bukan? Banyak hal-hal yang bisa kita pelajari di dunia perikanan dan kelautan. Salah satunya adalah dengan mengetahui manfaat yang satu ini. Ya, benar sekali. Pengaruh dari pengapuran dan pemupukan pada tanah kolam budidaya. Eits, sebelum itu, alangkah lebih baiknya jika kita perkenalan dulu ya. Saya Nabilah Rosyanawati, NIM 1419111333130, kelas C jurusan Aquaculture di Universitas Airlangga. Oke, langsung saja kita mulai. Berbicara tentang budidaya, tidak mungkin jika tidak menyiapkan kolam budidaya juga ya kan? Nah, di dalam persiapan kolam budidaya, banyak sekali aspek-aspek penting yang harus diperhatikan. Salah satu contohnya adalah pemberian pupuk dan pemupukan pada tanah kolam budidaya. Adapun alat dan bahan yang harus disiapkan: akuarium, skop, ember, tanah, CaCO3 atau kapur pertanian, urea, dan TSP. Kemudian untuk cara kerja persiapan kolam, yang pertama, masukkan tanah dengan ketebalan kurang lebih 10 cm. Yang kedua, balik dan jemur tanah selama 3-5 hari. Ketiga, masukkan air dengan ketinggian kurang lebih 50 cm selama 1-2 hari. Keempat, keluarkan air selama 1 hari, keringkan lagi selama 1-2 hari, dan kemudian ukur pH-nya. Kelima, berikan kapur CaCO3 sebanyak 1,5 ton per hektar. Keenam, keringkan selama 2-3 hari, kemudian padatkan. Ketujuh, berikan lapisan kulit kerang dan pasir putih setebal 1 cm, kemudian air setinggi 20 cm. 8. Tambahkan pupuk urea sebanyak 50-75 gram per hektar dan TSP. Kemudian sebarkan merata ke seluruh tanah. 9. Lakukan pemupukan lagi tiap 2 minggu sekali. 10. Berikan saponin sebanyak 50 kg per hektar atau 7 ppm selama 5-7 hari. Dan yang terakhir, tambahkan air hingga ketinggian 1,2 meter. Kolam tanah yang telah dipakai budidaya ikan, biasanya keasaman tanahnya meningkat atau pH-nya turun. Oleh karena itu, perlu dinetralkan dengan memberikan kapur pertanian atau dolomit. Derajat keasaman ideal bagi perkembangan ikan biasanya berkisar pH 7-8. Bila derajat keasaman tanah kurang dari itu, maka perlu adanya pengapuran. Jumlah kapur yang diberikan untuk menetralkan pH sekitar 2 ton per hektar. Namun, jumlah pastinya harus disesuaikan dengan pH tanah dan jenis tanah. Pada jenis tanah liat berlumpur, takaran pengapuran untuk menetralkan pH tanah adalah sebagai berikut. pH kurang dari 4, jumlah kapur 4 ton per hektar. pH 4-4,5, jumlah kapur 3 ton per hektar. pH 4,5-5, jumlah kapur 2,5 ton per hektar. pH 5,1-5,5, jumlah kapur 2 ton per hektar. Dan pH 5,6-6,5, jumlah kapur 1 ton per hektar. Dosis di atas perlu ditambah bila jenis tanahnya semakin dominan tanah liat. Sedangkan untuk tanah yang semakin berpasir, dosis pengapurannya dikurangi. Pengapuran diaplikasikan bersamaan dengan pengolahan tanah. Kapur diaduk dengan tanah yang telah dibajak hingga merata. Usahakan kapur tercampur hingga kedalaman 10 cm. Setelah itu, kolam didiamkan selama 2-3 hari. Setelah proses pengapuran selesai, langkah selanjutnya adalah pemupukan. Sebaiknya gunakan pupuk organik sebagai pupuk dasar. Apabila dirasa kurang, bisa ditambahkan pupuk kimia atau penyubur tanah lainnya. Pupuk organik mutlak diperlukan untuk mengembalikan kesuburan tanah. Pupuk organik akan merangsang aktivitas kehidupan dalam tanah.
Tanah yang kaya bahan organik merupakan surga bagi berbagai macam organisme untuk berkembang biak. Organisme tersebut nantinya sangat bermanfaat sebagai pakan ikan alami. Jenis pupuk organik yang digunakan bisa pupuk kompos atau pupuk kandang. Dosisnya sekitar 1-2 ton per hektar. Pupuk ditebarkan secara merata di permukaan dasar kolam. Bila dirasa kurang, bisa ditambahkan pupuk kimia. Pupuk kimia yang sering dipakai untuk dasar kolam adalah urea dan TSP. Setelah dipupuk, kolam dibiarkan selama 1-2 minggu. Selanjutnya, kolam siap untuk diisi air.